dibantu dari sisi brandingnya, dari sisi strategic business konsepnya, agar sesuai sama universal practice in business lah, kira-kira begitu. Jadi supaya dia menjadi world class business. Itu penamaan saja dari brand name itu kan ada ilmunya, ada ilmu branding. Ilmu branding itu salah satunya yang kalau saran saya yang lain, sebelum jadi entrepreneur, bagusnya intrapreneur. Jadi dia itu Halo guys, selamat datang di Up News Media. Di sini aku kedatangan narasumber, itu seorang pebisnis yang sangat inspiratif banget gitu, yang udah punya beberapa bisnis yang udah dikembangin gitu, dan seorang konsultan bisnis juga gitu. Nah, ini ada di samping aku. Boleh perkenalkan diri dulu? perkenalkan Ya. nama ini Nicholas Komarudin, tinggal di Cimahi. Sekarang tuh kalau boleh tahu kayak lagi ngejalanin bisnis apa sih gitu, kalau misalnya pekerjaan yang sekarang lagi dilakuin gitu. Kerjaan paling ini aja menggait klien-klien gitu. Kayak misalnya ada calon klien yang pengen bisnisnya dibikinin kemudian dikembangkan. Yang sekarang lagi dijalankan itu ada yang ini jaket, ada jaket yang dia kualitasnya internasional, cuman dia belum bisa memasarkan. Nah, makanya dibantu dari sisi brandingnya, dari sisi strategic business konsepnya, agar sesuai sama universal practice in business lah, kira-kira begitu. Jadi supaya dia menjadi world class product gitu. Oh, jadi jadi sekarang ini lagi ngembangin bisnis jaket gitu, jadi konsultan marketing gitu. Ya, Sultan juga, dan juga diajakin join. Oh, dijakin dulu buat jalan. Kalau bisnis awal dari Pak Ede ini apa sih Pak gitu, kayak perjalanan awal karirnya nih? Oh, dulu sih jadi bankir. Jadi begitu lulus kuliah langsung masuk bank. Kebetulan banknya bagus, yaitu bank Bapindo. Bapindo itu bank semacam bank kecil, tapi nasabahnya raksasa semua. Kayak pabrik tekstil, pabrik semen, petrochemical, dan sebagainya. Jadi si SDM-nya sedikit, tapi nasabahnya raksasa semua, termasuk Aero itu waktu itu. Kalau tekstilnya itu, sehingga seragam karyawan semuanya pakai Aero. Jadi zaman itu udah gaya banget. Nah, sekarang digabung jadi Mandiri. Oh, jadi awalnya di bank. Nah, setelah bank minta pensiun dini, langsung jadi direktur di BUMD Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, yang ngelola aset yang triliunan seperti Hyatt, BIP, Hotel Preana, Perdana Wisata Hotel Salat Bogor, dan ratusan aset lainnya termasuk Palaguna yang gede-gede. Udah di zaman itu belum ada bisnis plan. Nah, saya buatkan bisnis plannya, kemudian strategi mapnya, visi misi, kemudian di regrouping bisnisnya, kemudian di restrukturisasi, direkonfigurasi, sama direvitalisasi itu waktu itu. Sehingga dari tadinya minus jadi positif. Berapa waktu saya tinggalkan tuh? Positif berapa miliar gitu, kalau salah. Lumayan. Nah, setelah dari situ pindah ke direktur di BUMD di Jogja, di provinsi juga. Oh, jadi sempat pindah ini ya Pak, pindah kota gitu buat jadi ngejati jadi. Bukan hanya pindah kota, tapi pindah provinsi. Jadi BUMD juga, tapi BUMD milik provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ownernya kan Hamengkubuwono. Nah, yang itu.
Itu juga sama mengelola ada Kridosono, ada apa tuh nama-namanya Jogja Expo Center yang gitu yang aset-aset besar, Malioboro Mall yang gitu-gitu tuh. Tapi di BOT kan, BOT itu build, operate, transfer. Nah dari situ pindah ke Jakarta, jadi senior consultant di sebuah perusahaan konsultan terbesar di Indonesia yang namanya JML. JML itu gabungan dari Amerika, India, sama China. Nah, kliennya tuh sekitar 400-an waktu itu. Termasuk klien tuh Bank Indonesia aja jadi kliennya dia. Bank Indonesia, Bank Mandiri, kemudian departemen tuh, Departemen Keuangan, Departemen Bank Indonesia, dan OOCL, Henkel, Bintang, dan lain sebagainya, banyak tuh. PT Pos, Gramedia, banyak tuh. Nah, setelah dapat ilmu gitu, waduh, coba saya menerapkan itu di BUMD waktu itu kan, karena dia ada banyak teknik-teknik manajemen atau management tools yang bisa diterapkan. Nah, baru dapatnya di JML ini. Nah, melamarlah jadi di RUT BUMD Kabupaten Bandung Barat. Nah, di situ baru diterapkan ilmu yang itu diterapkan lagi, dan bagus jalan bagus. Jadi autopilot begitu. 2 periode menjadi di RUT BUMD. Nah, lanjutnya jadi ya konsultan sekarang. Karena udah 2 periode kan udah nggak boleh lanjutnya gitu. Jadi sekarang menjabat sebagai konsultan. Ya, konsultan sendiri lah, klien-klien. Termasuk yang lumayan besar itu klien itu kayak ini Big Price Cup Group. Big Price Cup Group itu kayak rajanya FO, Factory Outlet. Itu satu, kemudian Raja Kentang Pangalengan, kemudian seperti Mira Beauty, itu klien juga. Mira Beauty, yang sekarang cabangnya udah 7 atau 8. Coba ganti juga sempat waktu itu. Ini pegang. Terus apa banyak. Nah sekarang ada yang kecil-kecil kan ya, Wida Wedding dan sebagainya. Kalau dia selain dari karir yang tadi kan udah menjabat dari direktur gitu ya, konsultan sekarang. Kalau misalnya soal pebisnis yang Bapak jalanin tuh ada nggak sih sekarang tuh kayak yang lagi mau dikembangin gitu? Atau bisnis-bisnis yang sebelumnya udah ada gitu? Ya, nah bisnis yang ada tuh kayak wedding, kita namakan Wida Wedding. Kemudian ada catering, ada warung sarapan juga, ada Shinsuki juga, ada pejalan kopi. Itu yang lagi dirintis tuh banyak. Yang udah lumayan besar, Wida Wedding itu nomor 1 di Cimahi untuk wedding organization. Ya, untuk karena paket komplit itu. Nah, kalau misalnya pas ngejalanin karir tadi tuh ngerintis sama yang untuk ngerintis bisnis itu ada nggak sih yang kayak bikin hambatan gitu atau peluang gagalnya gitu dalam ngejalanin bisnis? Peluang gagal banyak pastinya. Cuman kalau kita memakai prinsip-prinsip yang sudah commercially viable, kemudian juga universal practicing business, ada benchmarknya, ada gitunya, jalan, jangan asal menerapkan prinsip. Jadi lebih baik orang lain yang jatuh bangun, kita ngambil hikmahnya dari mereka. Kan makanya ada ilmu-ilmunya kan. Kalau nggak pakai ilmu terus coba-coba, wah bahaya juga kalau gitu kan. Jadi harus, contohnya gini, kalau kita mau membuat sebuah bisnis, itu penamaan saja dari brand name itu kan ada ilmunya, ada ilmu branding. Ilmu branding itu salah satunya yang dicetuskan oleh Aris sama Jack Trout. Itu ada 22 immutable law of branding misalnya. Ada 22 tuh hukum branding. Kita ambil 4 aja misalnya. Dia harus memorable, kemudian harus transferable, harus meaningful,
harus menunjukkan kategori. Nah, kalau nggak memenuhi unsur ini, dijamin belum apa-apa udah repot. Nah, yang disebut memorable, nah ini ilmunya juga ada. Bagaimana cara diingat? Diingat itu salah satunya ada ilmu namanya hukum aliteratif. Aliteratif itu yang diulang kayak kalau di Sunda tuh nama kayak jajang harja. Nah kalau di luar negeri sana disebutnya kayak misalnya Ronald Reagan, Marilyn Monroe, Dunkin Donut, Mickey Mouse. Itu kan gampang diucapin. Blockbuster. Nah kayak begitu. Nah makanya wedding saya namanya adalah Wida Wedding. Itu langsung diingat kan, memorable kan? Iya. Memorable, gampang diingat. Kemudian meaningful, belum apa-apa dia sudah nyebut wedding. Itu memang bisnisnya wedding. Kemudian transferable, bukan hanya di Sunda tapi di Jawa, di Bali, di mana ini bisa ditransfer. Kemudian menunjukkan kategori yang tadi kategori mudah. Jadi hal-hal yang begitu yang harus diterapkan sejak awal. Kalau tidak diterapkan, ya jadinya coba-coba jungkir balik, hancur. Nah, kemudian merintis lagi. Minimal ilmu-ilmu marketing itu memang harus diterapkan. Kayak PDB misalnya, ada ilmu PDB, positioning, diferensiasi sama brand. Positioningnya gimana? Positioning itu ada di strategi, taktik, sama ada di strategi itu kayak apa? Ada positioning, kemudian diferensiasinya, kemudian brandnya. Kalau brand itu kan dari segitiga bisnis arsitektur namanya ada brand, service, sama proses. Kemudian kalau di diferensiasi ada diferensiasi, marketing mix, sama selling. Kalau di positioning itu ada segmentasi, ada targeting, ada positioning. Gitu-gitu. Jadi ilmu begitu memang wajib. Makanya kalau belum apa-apa tiba-tiba pengen bisnis, Nggak bisa ya. Ya bisa, tapi minimal dia harus baca. Harus Harus tahu strategi marketing yang gimana. Iya. Kayak misalnya ngomong produk, ngomong place, ngomong promotion. Sales promotion aja ada, misalnya yang itu ada 12, ada sampling, ada kupon, ada trade kupon, ada trade allowance, ada price off, ada switch, macam-macam. Jadi untuk bisnis apalagi UKM jangan coba-coba kecuali sudah Tahu ilmunya dulu gitu, biar supaya nggak terlalu jatuh bangunnya, nggak terlalu berat gitu. Biar ngambil hikmah dari orang lain. Dapat teori itu kan orang lain udah nyoba-nyoba. Nah tinggal kapan itu. Ada misalnya 100 weapon of marketing, itu 100 dari mulai logonya, brand name, ada hukum ukuran. Brand itu kan nggak boleh sembarangan, dia harus 1:2/4, kayak kaca mobil dan lain sebagainya. Banyak. Jadi kalau nggak menerapkan prinsip-prinsip yang secara benar, makanya ada yang bilang bahwa it is more important to do what is strategically right than what is immediately profitable. Jadi lebih baik mengerjakan sesuatu itu yang secara strategik benar dulu daripada cepat menghasilkan. Cepat menghasilkan belum tentu dia sustain. Ya kan? Dia bisa jatuh lagi. Nah, bagaimana supaya secara strategiknya benar dulu? Supaya seimbang semuanya. Supaya lebih sustainable namanya. Sustainable growth. Daripada cepat menghasilkan, bumi jatuh. Nah, memang ada hal-hal yang di luar itu. Contohnya saya sama Syahrini kan. Sama Syahrini itu membuat madunya madu Syahrini Hani, kita singkat jadi Sahani. Itu. Nah, Sahani itu memang begitu launching mestinya bagus tuh timingnya seperti misalnya lagi COVID kan waktu itu. Cuman ada hal-hal yang di luar dugaan yang belum ada dari ilmu marketing sebelumnya. Nah itu memang
memang harus adaptif itu, istilahnya adaptif terhadap perubahan zaman. Gitu intinya. Kalau motivasi Bapak sendiri gitu buat anak muda yang sekarang buat mau ngerintis bisnis tuh, seperti ini buat penutupan aja sekalian. Durasinya mungkin udah panjang gitu. Ya, buat motivasi aja. Kalau motivasi ya memang harus jadi entrepreneurnya benar lah sejak awal gitu. Nah, tetapi harus rajin baca juga. Buku-buku ini ada ratusan buku tuh. Di belakangnya ada ratusan buku yang belum buku-buku digital yang itu harus dibaca dulu sebelum terjadinya nyoba gitu. Berarti harus buat mental anak muda zaman sekarang. Tahu udah pada kuat, cuman kadang-kadang begitu ngobrolin kopi ikutan jadi pengomong kopi, begitu ngomong ini ya. Padahal bukan hanya ngejiplak aja, tapi dia konsep bisnisnya pasti ya. Cing. Salah satu yang bagus itu contohnya klien tuh di Pangalengan. Itu dari PD Hikmah kita ubah brandnya menjadi Hikmah Farm dengan tagline-nya natural from nature. Sekarang jadi miliar dan udah besar itu, raksasa itu jadi perusahaan kentang terbesar itu dan modern. Iya, Pangalengan. Modern karena dia pakai ISO, pakai scientific konsep yang benar. Terbesar dan bagus dan sustain. Alhamdulillah. 2 tahun tuh dikawal sama saya itu. Kami ngerti strategi yang tadi Bapak Ya, ada. Oke. Pesan-pesan saya sih. Pesan buat anak milenial. Oke, jadi dari tadi yang kisah-kisah cerita sama ilmu-ilmu yang dari Bapak yang disampaikan itu benar-benar sangat bermanfaat dan berguna banget gitu buat kita para milenial gitu yang tiba-tiba mau terjun bisnis ke depannya gitu, dan emang harus punya ilmunya dulu sebelum berbisnis ya guys. Terus punya ilmu sama strategi marketingnya juga gitu. Kalau saran saya yang lain, sebelum jadi entrepreneur, bagusnya intrapreneur. Jadi dia itu harusnya ngelamar ke perusahaan-perusahaan besar, sehingga tahu dulu dia bagaimana mimpin rapat, bagaimana bikin appointment, bagaimana presentasi, bagaimana kan tadi sih ini kuliah. Iya, jadi kayak leadership dulu sebelumnya gitu. Leadership skill sama managerial skill. Kemudian ada soft skillnya, itu yang harus dipelajari. Kalau enggak, dia ngatur waktunya belum bisa, ini bisa tiba-tiba dia sakit harus obat sendiri. Tapi kalau intrapreneur dulu, dia di dalam perusahaan, istilahnya 2 kaki, itu bagus. Nah, Itu keren gini banget. Oke, jadi semoga ilmu-ilmu yang tadi Pak disampaikan ini pokoknya dapat bermanfaat juga buat kita semua gitu. Amin. Jadi podcast dari Up News Media sekarang berakhir ya guys. Tunggu sampai episode-episode selanjutnya.